Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus pada geometri analitika ruang atau pada dimensi 3. Sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari mengenai persamaan garis lurus pada geometri analitika 3. Yang kita pelajari hari ini itu tidak akan banyak berbeda dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hanya kita akan lebih memperluas menuju ke dimensi 3. Nah, seperti apa? Mari kita lihat pada slide berikut. Oke, ini tentang chapter 3 mengenai garis lurus. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Bahwa garis lurus itu dapat dipandang sebagai perpotongan dua buah bidang datar. Nah, ini sudah pernah kita singgung sebelumnya pada waktu kita berbicara mengenai bidang datar, bahwa ketika dua buah bidang datar berpotongan, maka perpotongannya itu adalah sebuah garis lurus. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa garis lurus dapat dipandang sebagai perpotongan dua buah bidang datar. Seperti apa? Seperti ini, kita lihat bahwa contoh yang paling mudah itu adalah pada sistem koordinat kartesius yang sudah kita bahas di bagian awal. Nah, kita lihat bahwa ketika bidang XOY, nah ini namanya bidang XOY, adalah bidang yang datar ini, XOY, kemudian berpotongan dengan bidang atau yang warnanya kuning ini, kemudian berpotongan dengan bidang yang biru atau bidang YOZ, maka perpotongannya adalah sumbu Y. Kemudian ketika ada bidang yang lainnya lagi, yaitu bidang yang tegak ini, yang coklat tegak, ini adalah bidang XOZ, dia berpotongan dengan bidang kuning atau bidang XOY, maka perpotongannya adalah sumbu X. Nah, kemudian kalau sumbu Y seperti apa? Nah, kalau sumbu Y ini dia adalah perpotongan dua bidang juga, yaitu bidang XOZ dan bidang YOZ. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini ada, atau kita dari sini kita dapat melihat bahwa ini ada garis-garis istimewa yang sudah pernah kita kenal sebelumnya, yaitu sumbu X sebagai perpotongan bidang Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Bidang Y sama dengan 0 itu adalah bidang yang semua nilai Y-nya 0. Nah, itu adalah bidang Y sama dengan 0. Kemudian bidang Z sama dengan 0 itu adalah semua nilai Z-nya 0. Semua nilai Z-nya 0. Z-nya 0. Di sini, berarti dia pada bidang XOY. Kemudian yang nilai Z-nya 0 itu adalah bidang XOZ. Ketika XOY bertemu dengan bidang XOZ, atau yang kuning bertemu dengan bidang tegak, yang coklat ini, maka perpotongannya adalah berupa sumbu X. Nah, begitu pula untuk yang lainnya. Ternyata kita bisa melihat bahwa sumbu X ini, dia adalah garis perpotongan bidang XOY dan bidang XOZ, atau perpotongan bidang Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, sehingga persamaan sumbu X itu, atau sumbu X itu, dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Seperti itu. Begitu pula yang sumbu Y, karena dia perpotongan bidang XOY dan bidang YOZ, maka persamaannya adalah, persamaan garis sumbu Y-nya adalah X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Seperti ini. Begitu pula untuk yang sumbu Z. Garis istimewa. Suatu garis dapat dinyatakan sebagai garis potong bidang-bidang yang memproyeksikannya pada bidang XOZ dan bidang-bidang YOZ. Kita lihat misalnya di sini, kita punya persamaan X sama dengan MZ plus P, Y sama dengan NZ plus P, atau dapat ditulis pula dalam bentuk yang seperti ini. Jadi ini ada dua macam cara penulisan, yaitu ke samping atau ke bawah. X sama dengan MZ plus P, Y sama dengan NZ plus P, atau X sama dengan MZ plus P, Y sama dengan NZ plus P, hanya penulisannya ke bawah. Ini hanya masalah penulisan saja. Misal, kita punya garis G sebagai perpotongan dua buah bidang. Ingat tadi kita dapat mengatakan bahwa garis itu dapat dinyatakan sebagai perpotongan dua buah bidang. Maka ketika ada garis G, kemudian persamaannya memenuhi A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, dan A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0, itu artinya garis ini adalah merupakan perpotongan kedua bidang ini.
Bidang yang memproyeksikan garis itu pada bidang X, Y, Z diperoleh dengan cara mengeliminir Z. Bagaimana untuk mengeliminir Z? Nah, ingat bagaimana ketika untuk mengeliminir Z? Berarti kita harus membuat supaya koefisien dari Y, variabel Y ini sama. Artinya kita mengalihkan persamaan ini dengan B2 dan mengalihkan persamaan ini dengan B1. Sehingga nanti di sini A1B2X plus B1B2Y plus C1B2Z plus D1B2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua A2 B1X plus B1B2Y plus B1C2Z plus B1C2 sama dengan 0. Nah, artinya nanti di sini sama. Karena sama, maka nanti Y-nya akan tereliminir. Demikian pula, bidang yang memproyeksikan garis itu pada bidang YUZ itu juga diperoleh dengan cara mengeliminir X dari persamaan tersebut. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini, min A1B2 plus A2B1X plus min B2C1 plus B1C2Z plus min B2D1 plus B1D2 sama dengan 0, A1B2 min A2B1Z plus A1C2 min A2C1 Z plus A1D2 min A2D1 sama dengan 0. Dari situ kita bisa mendapatkan persamaan garisnya. Bahwa X-nya sama dengan B1C2 min B2C1. Jadi ini dinyatakan dalam persamaan Z. Kemudian menjadi B1C2 min B2C1 per A1B2 min A2B1Z plus B1D2 min B2D1 per A1B2 min A2B1. Ini yang X dari sini. Dari persamaan ini, kita nyatakan X dalam variabel Z. Jangan parameternya adalah Z, seperti ini. Nah, persamaan yang kedua, yang ketika kita memperoleh dengan mengeliminir X ini, kita dapat persamaan yang kedua ini. Persamaan yang kedua ini, dia dapat pula dinyatakan dalam parameter Z. Jadi dinyatakan dengan variabel yang lain. Nah, kita dapatkan Y sama dengan Z1A2 min C2A1 per A1B2 min A2B1Z plus D1B2 min D2A1 per A1B2 min A2B1. Nah, kalau kita lihat dari ini, tampak bahwa X itu adalah, nah ini suatu nilai Z plus suatu nilai. Jadi ini ada nilai tertentu atau konstanta. Ini juga konstanta atau suatu bilangan. Ini juga sama. Sehingga ternyata ini berkaitan dengan yang sudah kita kenal sebelumnya tadi, yaitu kita sudah punya persamaan sebelumnya, X sama dengan MZ plus P, dan Y sama dengan NZ plus Q. Nah, ini kalau kita lihat ternyata bersesuaian dengan ini. X sama dengan ini Z plus ini, Y sama dengan ini Z plus ini. Artinya, kalau bidang tadi adalah merupakan bidang-bidang yang, atau garis tadi itu merupakan garis-garis yang ekivalen, maka kita dapat membuat persamaan antara garis pertama tadi memiliki atau identik dengan garis yang kedua, dengan garis ini. Sehingga kita dapat menyatakan, oh ini ternyata adalah M, dan ini adalah P, kemudian ini N, ini Q. Sehingga X sama dengan MZ plus P, kemudian Y-nya sama dengan NZ plus Q, dengan P-nya ini, M-nya ini, N-nya ini, P-nya ini, Q-nya ini. Nah, sehingga kita bisa menyatakan dengan persamaan ini. Nah, X sama dengan B1C2 min B2C1Z tadi, kita ulang sebelumnya tadi, ini sesuai dengan garis G yang dinyatakan sebagai X sama dengan MZ plus P, Y sama dengan MZ plus P. Nah, ini kita lihat identik, ini sama dengan M, dan ini adalah P, ini adalah N, dan ini adalah Q. Oke. Ini oleh karena itu, ketika kita punya dua buah bidang, kita ingin mencari persamaan garisnya, maka kalau kita tidak mau melakukan eliminasi tadi, sebenarnya kita bisa menggunakan dengan sistem determinan seperti ini. Ternyata kita lihat bahwa B1C2 min B2C1 itu pada dasarnya adalah determinan ini, B1C2 min B2C1, sehingga untuk memudahkan, lebih mudah kalau kita menggunakan konsep seperti ini, menggunakan bantuan determinan untuk mencari M, N, P, dan Q-nya seperti itu. Kita
Kita lihat selebihnya pada garis-garis istimewa. Tadi sempat disinggung ada garis istimewa, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z sebagai perpotongan bidang-bidang koordinat. Seperti apa? Ini adalah garis yang sejajar dengan bidang XOY. Bidang XOY-nya adalah ini, XOY. Nah, kita lihat garis yang sejajar dengan bidang XOY siapa? Ini misalnya, kita lihat. Bagaimana kita tahu bahwa garis ini sejajar dengan bidang XOY? Ingat konsep sejajar, bahwa garis yang sejajar itu selalu jarak antara kedua garis itu selalu sama. Nah, oleh karena itu kita lihat, untuk tahu bahwa garis ini sejajar dengan bidang ini, nah kita lihat ada garis di sini. Nah, jaraknya selalu sama. Jarak ini dengan proyeksinya pada bidang XOY selalu sama. Misal panjangnya adalah Q, maka persamaan bidang itu sebenarnya adalah persamaan garis itu, ini adalah garis merah yang bawah ini, tetapi dinaikkan setinggi Q. Nah, dinaikkan setinggi Q, ditambah dengan Q, jadinya ditambah Q. Nah, siapa garis ini? Ini adalah garis yang terletak pada bidang XOY. Garis yang terletak pada bidang XOY itu artinya bahwa garis itu dia hanya memiliki hubungan dari variabel X dan variabel Y. Sehingga X-nya dapat dinyatakan dengan parameter dari Y, sebaliknya Y-nya dapat pula dinyatakan sebagai persamaan parameter dari X, dinyatakan oleh X. Oleh karena itu persamaannya seperti ini. Nah, X sama dengan, sebenarnya ini tidak langsung Y ya, ini sebenarnya misalnya A, Y plus P, jadi ini ada koefisien tertentu yang tidak harus selalu sama, kalau ini kan kelihatannya sama. Nah, koefisien ini tidak harus sama. X sama dengan AY plus P, sedangkan untuk Z-nya adalah Q. Nah, karena apa? Dia dinaikkan sebesar Q, seperti itu. Z-nya Q, X-nya sama dengan Y plus P. Ini adalah garis yang sejajar dengan bidang XOY. Sekarang bagaimana kalau garis yang sejajar dengan bidang YOZ? YOZ itu bidang yang tegak ini. Nah, contohnya seperti ini, sama dengan tadi. Untuk melihat bahwa ini sejajar, kita dapat melihat bahwa jarak antara garis dengan bidang ini selalu sama. Ya, selalu sama berapa? Misal namanya panjangnya adalah P. Kita lihat bahwa garis L ini sebenarnya dia garis ini yang ditarik sejajar dengan bidang ini setinggi P. Nah, sama dengan konsep sebelumnya, maka persamaan garisnya adalah untuk Y-nya dinyatakan dengan Z atau Z-nya dinyatakan dengan Y, sedangkan X-nya mesti selalu P. Dimanapun kita lihat bahwa ketika di sini X-nya pasti selalu P. Ketika di sini tingginya selalu P. Ketika di sini X-nya selalu P. Sehingga X-nya selalu P, sedangkan Y-nya adalah dinyatakan dengan Z. Sehingga seperti ini. Nah, ini adalah persamaan garis L, garis yang sejajar dengan bidang YOZ. Kita dapat meluaskan lagi pada garis yang sejajar dengan bidang XOZ. Nanti silakan coba bagaimana untuk garis yang sejajar dengan bidang XOZ, coba kalian cari. Oke. Berikutnya, garis-garis istimewa berikutnya itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Kalau tadi adalah sumbu koordinat itu sendiri, sekarang ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Kita lihat ada garis merah, itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang hijau itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Dan yang biru, kemudian yang hitam ke atas itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Z. Bagaimana persamaannya? Kita lihat misalnya garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini adalah garis yang warna apa? Warna hijau ya. Warna hijau. Untuk setiap garis yang warnanya hijau, kalau kita lihat dia sejajar dengan sumbu X, maka bagaimana dengan Y-nya? Atau siapa yang selalu tetap? Yang selalu tetap karena dia sejajar dengan sumbu X, maka yang selalu tetap adalah ini. Jarak dari
garis itu ke sumbu X ini, kemudian ini selalu tetap. Artinya, untuk setiap nilai X, itu Y-nya selalu berapa ini? Misalnya, ini 2, berarti ini Y-nya 2 juga, ini 2 juga. Untuk setiap nilai X, Y-nya selalu tetap. Contoh yang hijau yang atas ini, untuk setiap nilai X, Y-nya juga selalu tetap. Nah, selalu di sini, tingginya ini. Nah, untuk setiap nilai X, Y-nya selalu sama, Z-nya juga selalu sama. Sama siapa? Ya, suatu bilangan tertentu. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah ini. Y-nya selalu jarak ini, jarak antara garis dengan sumbu X, dia adalah P, Y-nya sama dengan P. Jarak antara garis itu dengan sumbu, nah ini tingginya ini, ya, tingginya ini sama dengan ini juga, ini ya, ini adalah Z-nya selalu sama dengan K. Sehingga kalau garis yang sejajar dengan sumbu X, persamaannya adalah Y sama dengan P dan Z sama dengan K. Oke, kalau begitu untuk garis yang lain, garis yang sejajar dengan sumbu Y, kita juga dapat melakukan yang sama. Bahwa kalau garis itu sejajar dengan sumbu Y, pasti jarak garis itu ke sumbu Y adalah selalu konstan. Nah, contohnya, kita lihat yang garis merah ini, jaraknya ke sumbu Y selalu konstan. Kita lihat di sini. Misalnya adalah P. Kemudian siapa? Z-nya. Nah, tingginya ini, dia punya tinggi selalu sama juga, merah ini. Tingginya dia dari bidang X, O, Y ini, dia tingginya tidak pernah berubah, mesti di sini, atau ketika di sini dia di 0 terus seperti itu. Maka Z-nya selalu konstan, sehingga kalau garis sejajar dengan sumbu Y, maka persamaannya adalah apakah memuat X? Ya, memuat X, karena X ini adalah jarak garis ini ke sumbu X, sumbu Y, sehingga panjangnya adalah ini. Jadi X-nya konstan, Z-nya konstan untuk setiap nilai Y. Oke, dengan cara yang sama, berarti kita dapat menyatakan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu Z, persamaannya adalah X-nya konstan, Y-nya konstan seperti ini. Oke. Yang berikutnya tadi adalah bercerita mengenai garis-garis istimewa. Kita akan melihat ke persamaan garis dalam bentuk persamaan parametrik. Kalau ada garis seperti ini misalnya. Ingat bahwa garis seperti ini, dia mempunyai sudut tertentu, alfa, beta, gamma, kemudian melalui suatu titik tertentu, misal. Garis ini mempunyai sudut alfa, beta, gamma, sesuai dengan bidang sebelumnya, gitu ya, bahwa membentuk sudut dengan sumbu X sebesar alfa, membentuk sudut dengan sumbu Y sebesar beta, dan membentuk sumbu dengan sumbu Z sebesar gamma. Diketahui seperti itu. Kemudian ada titik tertentu P1 yang dilalui, misalnya P1, X1, Y1, Y1. Misal seperti ini. Misal G adalah garis dengan sudut arah adalah alfa, beta, gamma, dengan melalui titik P, X1, Y1, Y1. Atau Px1, Y1, Y1 adalah titik pada garis G. Kita akan melihat apa sih persamaannya. Ingat bahwa kalau seperti ini, kita ambil sembarang titik P pada garis ini, Anda ambil sembarang, mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Artinya P-nya itu bisa berjalan-jalan. Kalau mau di sini berarti P-nya semakin dekat dengan P1, kalau di sini P-nya semakin jauh dari P1, semakin ke sini P-nya juga semakin jauh dari P1. Sehingga nanti P1 itu bukan sesuatu jarak yang konstan, tapi dia ada sesuatu yang berubah-ubah. Nah, akan kita lihat, ambil sembarang titik P. Tadi garis itu merupakan tempat kedudukan P, X, Z yang bergerak sedemikian sehingga kalau kita ambil sembarang titik P, kita peroleh bahwa G-nya itu X min X1 sama dengan P cos alpha, Y min Y1 sama dengan P cos beta, Z min Y1 sama dengan P cos gamma.
Kenapa bisa demikian? Kita ambil salah satu saja. Nah, seperti ini. Kita ambil salah satu saja. Kita ambil yang ke sini. Kita lihat bahwa sudut ini sama dengan sudut ini. Artinya sama dengan sudut beta. Karena dia sama dengan sudut beta, berarti dia membentuk di sini ada beta, kemudian ini ada P1P. Nah, ini terkait dengan Z berarti. Ya. Ini punya Z1, ini Z saja. Maka jarak sini ke sini adalah Z min Z1 min Z, atau Z min Z1 boleh. Ya. Kemudian dari sini adalah apa? P. Nah, P. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Ya. Nah, kita ingat bahwa pada segitiga siku-siku, kemudian yang diketahui adalah sudut ini. Nah, kemudian kita punya bahwa kosinus suatu sudut itu adalah sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya siapa? Ini adalah sama dengan di sini. Kalau kita lihat nanti, ini berarti panjangnya adalah untuk Y dari YP1 min Y. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa kosinus beta itu adalah YP1 min Y per TP1. Nah, kosinus beta sama dengan Y min Y1 per TP1. Nah, TP1 itu bergerak-gerak. Jadi semakin dekat P dengan P1, maka jaraknya adalah semakin kecil. Sehingga kita dapat menyatakan ini dengan suatu jarak atau panjang tadi. Panjangnya misalnya adalah T kalau di sini, dia adalah T. Maka kita tahu bahwa cos beta sama dengan Y min Y1 per T. Sehingga Y min Y1 sama dengan T cos beta. Nah, dengan algoritma yang sama, dengan mengambil tempat yang lain, kita tahu bahwa X min X1 sama dengan T cos alpha. Y min Z1 sama dengan T cos gamma. Ini dapat dituliskan dengan cara yang lain, dengan memisah. Ini kan suatu bilangan yang sudah tertentu, sedangkan X, Z ini adalah tadi titik yang bergerak-gerak. Sehingga X1, Y1, Y1 bisa kita kumpulkan perluas kanan menjadi X sama dengan X1 plus T cos alpha, Y sama dengan Y1 plus T cos beta, dan Z-nya sama dengan Y1 plus T cos gamma. Seperti itu. Nah, seperti ini kita punya persamaan parametrik garis lurus. Nah, okay. Seandainya tadi kan yang diketahui kosinus arah atau sudut-sudut arah, sehingga berikutnya kita punya kosinus arah. Kalau ABC adalah bilangan arah garis, maka persamaan garis tersebut dapat kita tulis sebagai X sama dengan X1 plus AT, Y sama dengan Y1 plus BT, dan Y sama dengan Y1 plus CT. Karena bilangan-bilangan arah garis itu adalah bilangan-bilangan yang memiliki perbandingan yang sama dengan kosinus arah dari garis itu. Sehingga kalau cos alpha, cos beta, cos gamma itu perbandingannya dinyatakan sebagai ABC, maka persamaan garisnya menjadi X sama dengan X1 plus AT, Y sama dengan Y1 plus BT, Z sama dengan Y1 plus CT. Nah, atau kalau dituliskan dalam bentuk memanjang, bisa dituliskan seperti ini. Siapa itu tadi T? T itu adalah perubahan panjang P1T. Artinya tadi semakin dekat P dengan P1, maka T-nya semakin pendek, mengecil. Semakin jauh P dari P1, maka T-nya akan semakin besar. Seperti itu. Dia berubah-ubah tergantung dari letak P. Karena itu dikatakan bahwa persamaan itu adalah 4 kedudukan titik-titik yang memenuhi sifat-sifat seperti itu tadi. Berikutnya adalah bentuk simetrik persamaan garis lurus. Nah, ini sebenarnya hanya perubahan bentuk saja. Lihat bahwa X min X1 sama dengan T cos alpha. Nah, berarti T sama dengan X min X1 per cos alpha. Y min Y1 sama dengan T cos beta. Artinya, Y min Y1 per cos beta sama dengan T. Z min Z1 sama dengan T cos gamma, artinya Z min Z1 per cos gamma sama dengan T. Artinya,
bahwa baik X min X1 per cos alfa, Y min Y1 per cos beta, Y min Y1 per cos gamma, itu mempunyai nilai yang sama. Siapa? Nilai yang sama itu adalah T. Sehingga kalau begitu X min X1 per cos alfa sama dengan Y min 1 per cos beta, sama dengan Z min Y1 per cos gamma. Seperti ini. Nah, maka ini adalah persamaan garis lurus yang melalui X1, Y1, Y1 dengan sudut arah alfa, beta, gamma dalam bentuk persamaan simetrik. Kemudian, kalau ini dengan sudut arah ini, kalau yang diketahui adalah bilangan arahnya, maka persamaan simetriknya berbentuk X min X1 per A sama dengan Y min 1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Ini adalah persamaan ini, persamaan simetrik, atau sering disebut sebagai persamaan harmonik. Oke. Bagaimana dengan sifat-sifat garis itu? Kalau garis tegak lurus pada salah satu sumbu koordinat, maka persamaan garis itu berbentuk satu di antaranya. X sama dengan X1, X-nya selalu X1, Y min 1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Garis lurus itu tegak lurus dengan sumbu X. Garis itu tegak lurus dengan sumbu X. Yang kedua, kalau garis itu tegak lurus sumbu Y, maka Y min 1, X min X1 per A sama dengan Z min 1 per C. Dan kalau garis itu tegak lurus dengan sumbu Y, sumbu Z, maaf, itu adalah Z sama dengan Z1, X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B. Oke, kita lanjutkan yang tadi, tempat tunda. Persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Diketahui bahwa garis tersebut, persamaan garis lurus melalui dua titik P1 dan P2. Satu, diketahui bahwa garis tersebut itu melalui titik P1, X1, Y1, Y1. Maka persamaan garis tersebut, ingat, persamaan garis melalui sebuah titik sudah pernah kita pelajari tadi, yaitu X min X1 per A sama dengan Y min 1 per B sama dengan Z min Y1 per C sama dengan suatu perbandingan yang tetap. Nah, garis tersebut, garis ini, melalui titik P, X2, Y2, Y2. Melalui titik P, itu artinya P itu terletak pada garis. Artinya bahwa P itu memenuhi persamaan garis, sehingga P2 memenuhi persamaan yang bintang ini. Memenuhi persamaan bintang itu artinya apa? Bahwa X2, Y2, Y2 dapat disubstitusikan ke persamaan bintang, memenuhi persamaan bintang. Sehingga diperoleh X2 min X1, jadi ini X-nya diganti oleh X2, X2 min X1 per A sama dengan Y2 min Y1 per B sama dengan Y2 min Y1 per C. Maaf, ini C ya. Tampak bahwa persamaan tersebut memiliki perbandingan yang sama. Ingat, X2 min X1. X2 dan X1 itu adalah suatu ukuran, sehingga X2 min Y1 suatu bilangan, Y2 min Y1 juga suatu bilangan, Y2 min Y1 juga suatu bilangan, sehingga bilangan ini dibandingkan A, sama dengan bilangan ini banding B, sama dengan bilangan ini banding C. Tampak bahwa persamaan itu memiliki perbandingan yang sama, sehingga dari situ kita tahu bahwa bilangan-bilangan arah garis tersebut adalah TA-nya itu sama dengan X2 min X1, B-nya sama dengan Y2 min Y1, C-nya sama dengan Z2 min Z1. Sehingga bilangannya adalah X2 min X1, Y2 min Y1, Y2 min Y1. Nah, dengan substitusi kebersamaan bintang ini akan diperoleh bahwa X min X1-nya sama dengan per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan Z min Y1 per Y2 min Y1. Atau kalau dinyatakan dalam persamaan parametrik menjadi X min X1 sama dengan X2 min X1T, Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1T, dan Y min Y1 sama dengan Y2 min Z1T. Maka inilah persamaan garis yang melalui dua buah titik. Cukup untuk persamaan garis melalui dua buah titik. Nanti kita sambung lagi untuk persamaan garis yang lain. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.